Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadin Anaria Dananjaya dengan NIM 211704157. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya mengenai soal ujian akhir semester agama Hindu. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini terbagi menjadi 10 topik. Yang pertama, makna Banten. Yang kedua, tindakan korupsi menurut agama. Kemudian, pelanggaran nilai agama dalam bisnis prostitusi online. Nilai-nilai agama dalam kunjungan panti asuhan, hubungan kepasrahan dengan korupsi, hubungan yoga dan pranayama dalam keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan, makna bakti dalam Bhagavad Gita, makna ngaben, kesadaran akan membantu sesama, dan pelaksanaan sloka Bhagavad Gita dalam kehidupan. Materi yang pertama yaitu berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Banten secara umum merupakan sarana dalam prosesi upacara atau yang lebih dikenal dengan upakara. Upacara sendiri merupakan salah satu dari 3 kerangka dasar agama Hindu dalam berkehidupan di dunia. Tatua membentuk pola pikir manusia tentang pemahaman filsafat agama atau Weda. Susila menggerakkan dan mengendalikan perilaku yang selaras dan harmonis. Upacara menguatkan keyakinan terhadap takwa. Banten sebagai sarana upacara membantu umatnya dalam menggambarkan Tuhan serta sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan dalam baktinya. Selain sebagai sarana upacara, keberagaman bentuk serta keunikan yang dimiliki Banten mampu menghasilkan daya tarik masyarakat lokal maupun internasional dalam ruang lingkup pelestarian budaya dan edukasi. Keunikan yang dimiliki Banten menjadi identitas tersendiri sehingga menjadi ciri khas lainnya dari agama Hindu. Terdapat sebuah fakta yang jarang diketahui banyak orang, yaitu Banten merupakan sebuah bentuk penerapan ajaran yoga. Pembuatan Banten tidak baku hanya dalam proses kreativitas dan estetika, tetapi juga merupakan proses yoga karena lebih mengutamakan nilai-nilai kesucian. Guna mencapai potensi maksimal dari Banten yang dibuat, haruslah didasari oleh ketenangan serta kesucian pikiran, sehingga Banten yang dibuat penuh akan nilai keindahan. Kemudian soal yang kedua, nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Korupsi merupakan perbuatan adharma yang telah diperkirakan oleh agama akan terjadi seiring dengan perubahan zaman atau yuga. Slokantara Sloka 78 menyebutkan bahwa di masa besar, saban kali ialah pemberian itu yang diutamakan dan dihargai setinggi awan oleh masyarakat. Oleh karena inilah, di zaman kali ini orang-orang jahat dan gila atau tetapi kaya, tegasnya yang jahat dan rusuh itu sumber-sumber kehancuran. Mereka menyakiti orang-orang baik. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai dharma, utamanya Trikaya Parisuddha dan Catur Purusa Artha. Korupsi merupakan perbuatan mencuri atau memaling yang didasari oleh pikiran, perkataan, serta perbuatan yang buruk. Korupsi dianggap melanggar konsep Catur Purusa Artha dengan mengutamakan arta dan kama di atas dharma. Langkah-langkah yang dapat diterapkan guna mencegah serta menanggulangi perbuatan korupsi adalah pemahaman dan penerapan nilai dharma, satya, serta kepasrahan dalam hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dharma atau kebaikan, maka seseorang akan berpedoman pada ajaran-ajaran kebenaran. Berpikir positif merupakan dasar penerapan nilai dharma guna menumpas 5 tindakan yang dapat menjauhkan manusia dari jalan dharma. Tidak hanya mencuri atau memaling dalam bentuk apapun, perilaku madat atau menghisap candu seperti narkoba, memunyah atau mabuk-mabukan, metoh atau perjudian, serta madon atau gemar bermain perempuan dapat tertanggulangi oleh nilai dharma. Dengan dharma yang kuat, timbullah sifat satya yang selalu mengutamakan kejujuran serta sifat kepasrahan yang selalu mensyukuri segala anugerahnya. Semakin tinggi satya seseorang, semakin sulit dirinya terpengaruh oleh perilaku adharma dengan keterbukaan serta kebenaran yang tinggi. Kejujuran seseorang akan menjadi tameng dari segala bentuk keburukan. Selain dharma dan satya, kepasrahan menjadi kunci terakhir dalam menumpas korupsi karena dengan berpasrah diri, seseorang akan senantiasa bersyukur dan melepas segala ikatan duniawi dari dalam dirinya. Soal berikutnya ialah nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Bisnis prostitusi online melanggar nilai kesusilaan utamanya etika dan moral.
Dalam Sarasa Muscaya 435, dijelaskan bahwa kebiasaan wanita jalang dan lelaki hidung belang senantiasa menimbulkan kesengsaraan bagi yang lainnya. Ia juga yang menjauhkan orang dari kewajiban dan rutinitas kerja. Mereka yang bijaksana menyadari hal itu dan tidak akan tergoda oleh nikmat birahi sesaat. Agama Hindu menentang keras tindakan pelacuran terlebih yang melibatkan perempuan. Agama menjelaskan bahwa tubuh perempuan itu ibarat susu kehidupan bagi generasi berikutnya. Mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam pandangan Hindu, hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Dalam Manawa Dharma Sastra Sarasa Muscaya dan Parasara Dharma Sastra, dijelaskan bahwa hubungan seks senantiasa dianggap sebagai hal yang suci, yang hanya diperkenankan setelah melalui proses pawiwahan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan bisnis prostitusi online yang menyediakan pelacur baik dengan status di luar maupun resmi menjalani pernikahan. Tentunya tindakan ini melanggar terlebih bagi para pelacur yang sudah berkeluarga. Tindakan seperti ini biasanya dikenal dengan istilah perselingkuhan yang tidak hanya agama, namun negara pun melarangnya. Solusi yang ditawarkan guna mencegah maraknya bisnis prostitusi online dengan cara memperkuat diri secara jasmani dan rohani. Jasmani diperkuat guna memberikan perlawanan secara fisik seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan secara rohaniah dengan menanamkan ajaran dharma atau kebenaran dalam diri, mampu menahan dan menetralisir tindakan yang tidak hanya datang dari pengaruh luar, namun juga pengaruh yang datang dari dalam diri terhadap nikmat yang sesaat. Perejam pikiran ke jalan yang benar menjadi kunci terhindarnya diri dari pengaruh buruk duniawi. Karena pikiran adalah motor yang menggerakkan kemana tubuh ini akan bergerak dan bertindak. Soal berikutnya adalah ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh. Nilai yang bisa kita pelajari dengan mengunjungi panti asuhan adalah nilai Trihita Karana, utamanya hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau pawongan. Kehidupan di panti asuhan menggambarkan bagaimana perjuangan para generasi bangsa mencari kehidupan yang layak. Segala keterbatasan yang dimiliki pihak panti mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, pantang menyerah, dan saling menghargai. Manusia hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial yang bergantung akan orang lain. Melihat beberapa panti yang bahkan berjuang seorang diri, seakan menampar kesan Bali yang selama ini diagung-agungkan sebagai daerah termakmur di Indonesia. Disiplin serta semangat juang anak asuh panti menurut kita contoh dalam menghadapi derasnya lautan kehidupan. Contoh nilai yang paling berkesan bagi saya hingga saat ini, adalah di tengah keterbatasan yang dirasakan, mereka masih menjunjung tinggi sopan santun dengan menerapkan senyum, salam, dan sapa kepada siapapun. Meskipun terbilang sederhana, namun di zaman sekarang, senyum itu sedikit pun sangat susah untuk didapatkan. Kemudian permasalahan berikutnya adalah, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Sifat korupsi dengan kepasrahan memiliki hubungan yang erat. Sifat-sifat korupsi pada dasarnya diawali oleh kama atau hawa nafsu. Manusia pada umumnya memiliki keinginan yang tidak terbatas, namun tidak diimbangi dengan sarana prasarana penunjang keinginan yang cenderung terbatas. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya akan membenarkan segala hal demi terpenuhi keinginan duniawinya. Hawa nafsu yang berlebihan akan memicu kelima musuh dalam diri manusia lainnya, yang dimana merupakan bagian dari satripu, yaitu keutamakan atau sifat rakus untuk ingin selalu menang, kroda atau sifat marah apabila keinginannya tidak terpenuhi, moha atau sifat bingung dalam mencari segala cara guna memenuhi keinginannya, mada atau sifat mabuk atas harta, dan matsarya atau sifat iri hati terhadap pencapaian seseorang. Seorang yang percaya serta berpegang teguh kepada Tuhan senantiasa menempatkan ajaran Dharma dalam segala bentuk pikiran, perkataan, serta perbuatannya. Agama Hindu mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpedoman pada Dharma dalam berkehidupan. Sesuai dengan prinsip Trikaya Parisuddha, umat Hindu dibekali melalui pikiran, perkataan, serta perbuatan yang baik guna mencapai keharmonisan dalam hidup. Kepasrahan merupakan bentuk dari pikiran yang baik karena mencerminkan sifat Dewi Sampat atau sifat kedewaan yang tidak terikat oleh sifat duniawi. Kepasrahan merupakan bentuk bakti serta bentuk perlawanan keenam musuh dalam diri melalui rasa syukur dan hawa nafsu yang terkendali.
Seseorang dengan tingkat kepasrahan yang tinggi mencerminkan bahwa dirinya telah terlepas dari belenggu keduniawian dan menyerahkan diri sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Orang seperti ini cenderung memiliki tingkat spiritual yang tinggi serta memaknai baktinya dengan penuh ketulusan hati. Contoh dari bentuk pasrahan adalah ketika murid diberikan tugas dari gurunya. Seseorang yang pasrah cenderung menerima tugas tersebut serta melaksanakannya dengan penuh keceriaan. Ia cenderung melihat tugas dari sisi positifnya. Manfaat dari tugas yang ia kerjakan, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar, menjadi yang utama dibandingkan dengan hasil berupa nilai yang akan diperoleh. Sedangkan seseorang dengan tingkat kepasrahan yang rendah cenderung akan memaknai tugas sebagai sebuah beban dan tidak jarang menuntut hasil yang tinggi atas waktu serta biaya yang ia keluarkan. Tugas yang diberikan tidak akan tertanam dalam diri siswa dan cenderung terabaikan. Topik berikutnya ialah dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan, serta hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Benar adanya dalam konteks pemujaan, guna menyadari kebenaran, perlu keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Manusia seiring berkembangnya zaman cenderung menjadi pribadi yang tidak tetap pendirian. Perlu kita sadari, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula godaan yang akan menggoyahkan sifat dharma manusia. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, seseorang akan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di masa sekarang, yang dimana kepentingan pribadi menjadi prioritas utama. Sifat kapitalis kini berkembang mengalahkan sifat religius seseorang. Kekayaan duniawi menjadi hal yang diutamakan di zaman penuh kegelapan atau Kali Yuga. Perkataan dan perbuatan bermula dari pikiran. Pikiran yang tenang mampu membentuk perilaku yang baik dan benar sesuai dengan jalan Dharma. Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan membentuk karakter seseorang mencapai kesempurnaan dalam hidup, hingga moksa sebagai tujuan tertinggi dalam hidup. Hubungan yoga dan pranayama dengan keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kajian Center Yoga berlaku sebagai sarana membangun keselarasan tersebut. Ajaran yoga memegang prinsip Citta Vritti Nirodha yang artinya pengendalian gerak dan pikiran. Sama halnya dengan yoga, pranayama merupakan bentuk pengendalian diri serta pikiran melalui jalan yang lebih sederhana. Bentuk latihan pranayama berfokus pada pernafasan, sedangkan bentuk latihan yoga merupakan penggabungan dari olah nafas dengan gerakan tubuh. Pranayama lebih fleksibel digunakan di mana saja, dengan cara duduk hening sembari mengatur pola napas hingga mencapai ketenangan pikiran. Berlatih yoga dan pranayama membantu menstabilkan emosi, mengurangi kecemasan, serta pengendalian diri sebagai bentuk dari self-awareness. Kunci dari latihan yoga dan pranayama adalah konsisten, sabar, dan rasa cinta akan prosesnya. Topik pembahasan berikutnya ialah dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Kita hidup di dunia ini berpacu dengan waktu. Manusia lahir ke dunia sebagai bentuk karma yang belum terselesaikan di kehidupan sebelumnya. Kelahiran serta kematian seseorang tidak dapat diprediksi. Waktu menjadi penting dalam hidup karena waktu tidak akan menunggu seseorang yang terlambat menyadari perubahannya. Masa depan tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, hargailah waktu yang kamu miliki sebelum waktu yang mengambil semua kesempatan yang kamu miliki. Meskipun engkau tidak begitu berhasil melepaskan keterikatan akan keduniawian, senantiasa menegakkan dharma dengan selalu menjalankan ajarannya serta menjauhi larangannya, maka hubunganmu dengan dirinya akan senantiasa terjalin dan semakin erat. Dharma sekecil apapun itu, semasa engkau mengingat keberadaan Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Tapi berikutnya ialah ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Ngaben dilihat secara finansial memanglah memerlukan biaya yang besar. Namun semua itu bukanlah hal yang diutamakan dalam agama. Agama tidak menuntut umatnya untuk mengadakan sebuah upacara dengan paksaan harus secara mewah dan megah.
Suasana mewah dan megah dalam suatu upacara merupakan pelengkap dari tujuan utama pelaksanaan upacara. Tujuan utama dari upacara adalah menyeimbangkan tatua dan susila serta menciptakan hubungan yang harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Penggunaan bade, wadah atau lembu dalam prosesi pengabenan merupakan simbol sekaligus sarana dalam upacara pengabenan. Dalam bade terdapat berbagai macam ornamen yang menggambarkan sifat manusia selama hidupnya. Simbol bedawang nala merupakan simbolisasi dari ruwa bineda yang artinya manusia harus dapat memilah mana yang baik dan buruk dalam hidup. Ornamen naga merupakan simbolisasi peleburan sifat tamasika seseorang yang telah meninggal agar tidak terbawa ke alam sunia. Ornamen boma merupakan simbolisasi perwatakan wujud manusia dari rasa puas yang tidak terbatas. Ornamen Garuda merupakan simbolisasi kendaraan Dewa Wisnu yang akan membantu menerbangkan segala sesuatu yang masih mengikat sang Atman di Marcapada. Dan seekor angsa sebagai simbol istimewa yang menandakan kembalinya sang Atman pada yang kuasa. Lantas, apakah ngaben diperlukan? Tentu saja diperlukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para leluhur atas segala jasanya selama hidup. Ngaben merupakan bentuk pelaksanaan fitrayatnya sebagai bentuk balas budi atau hutang kita atas segala perilaku beliau yang dikenal dengan nama fitrarena. Yaknya merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan atas hutang atau rena kepada Sang Pencipta atau Tuhan, kepada para leluhur, dan kepada para orang suci. Pelunasan rena melalui yatnya merupakan jalan manusia menuju moksa atau kedamaian yang abadi. Selain sebagai bentuk terima kasih kepada para leluhur, yatnya merupakan kewajiban yang dimiliki setiap orang guna melunasi hutang atau rena semasa hidup. Ngaben bukan sebatas sebuah upacara formalitas bagi orang yang telah meninggal, melainkan sebuah kewajiban. Tapi berikutnya ialah banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngetak tinggi dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Yatnya sebagai sebuah kewajiban umat Hindu merupakan langkah utama menuju kehidupan yang harmonis dan seimbang. Pelaksanaan yatnya dengan penuh semangat dan keceriaan menandakan pelaksanaan yatnya didasari oleh perasaan tulus dan ikhlas. Tidak hanya kasus beasiswa, perhatian kita terhadap sesama dengan sekadar berkunjung saja masih sangatlah kecil. Umat manusia di era milenial semakin terbudakkan dengan kenikmatan duniawi. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Tidak jarang di era sekarang, orang berlomba-lomba menunjukkan kelebihannya atas dasar gengsi. Banyak anak muda di zaman sekarang celah dalam pengelolaan keuangan dengan menggelontorkan dana besar sekaligus. Budaya konsumtif yang tinggi seakan memudahkan manusia demi kepuasan yang bersifat sementara. Minimnya penerapan teori dalam dunia pendidikan menjadi penyebab awal rendahnya rasa kemanusiaan. Masuknya pendidikan agama dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan langkah yang tepat diambil oleh pemerintah. Minimnya penerapan dari teori yang diberikan menjadi titik lemah pendidikan keagamaan di Indonesia. Peran pemerintah adalah cukup dalam meningkatkan rasa kemanusiaan seseorang. Perlu kesadaran dari diri sendiri untuk mengubah prinsip dalam diri menuju kepribadian yang peduli akan sesama. Tidak hanya pengetahuan secara moral, pengetahuan secara spiritual turut serta ditanamkan agar senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Tritakarana yang berpedoman pada keharmonisan hubungan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kemudian topik permasalahan yang terakhir ialah Yatra Yogeswara, Krishna Yatra Partu Danur Darah, Tatra Srir Wijayo Butir Dhruva Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Dikutip dari Bhagavad Gita 1878. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna yang terkandung dalam isi Bhagavad Gita 1878 adalah di saat pikiran, perkataan, serta perbuatan mampu terkendali melalui yoga dan tajam, layaknya busur panah, maka manusia akan dijauhkan dari sifat-sifat adharma dan senantiasa menemukan kesejahteraan, kejayaan, serta kemuliaan dalam hidup. Contoh dasar pelaksanaan isi Bhagavad Gita 18.278 adalah melaksanakan meditasi yang berpedoman pada prinsip yoga dan pranayama. Pemusatan pikiran melalui pengaturan napas dan gerak tubuh membantu menetralisir pikiran menuju jalan dharma. Baik, sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata, perilaku, serta mungkin beberapa
problem yang terjadi semasa presentasi ini berjalan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman maupun Bapak Guru ke depannya. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan memadukan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.